Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Besok udah malam tahun baru aja. Udah siap bakar-bakar? Atau masih terbakar emosi? Udah mau tahun baru jangan baperan. Kalau nggak bisa kerja mundur aja. Tapi ini bukan soal penonton. Ini soal masa depan bangsa kita. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bahas tentang seorang lansia yang diusir paksa dari rumahnya, yang kemudian rumahnya diratakan dengan tanah. Miris ya dengarnya. Jadi begini ceritanya, Elina Wijayanti, seorang nenek berusia 80 tahun, mengalami kejadian memilukan. Ia diduga jadi korban pengusiran paksa dari rumahnya oleh puluhan orang. Video pengusiran paksa itu sempat terekam dan viral di media sosial. Bahkan rumahnya di Dukuh Kuwuhan nomor 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambi Kerep, Surabaya, kini telah dibongkar dan rata dengan tanah. Kuasa hukum korban, Welem Mintarja, bilang bahwa peristiwa tersebut bermula saat Elina didatangi oleh puluhan orang ke rumahnya pada tanggal 6 Agustus lalu. Dan pihaknya telah melaporkan ke polisi pada 29 Oktober lalu. Mereka diduga suruhan orang yang mengklaim telah membeli rumah Elina. Welem bilang kemungkinan jumlahnya sekitar 30 orang. Mereka kemudian melakukan eksekusi dan mengusir Elina tanpa ada putusan pengadilan. Saat itu pihak keluarga Elina sempat bertanya baik-baik terkait bukti yang menyatakan bahwa mereka sudah membeli rumahnya. Tapi sekelompok orang itu nggak berani menunjukkan bukti, cuma iya-iya aja. Kayak penonton lah ya. Iya. Ini yang bikin curiga, kalau yakin punya bukti pembelian harusnya datang sendirian. Nah kalau datang bawa gerombolan itu pembeli apa perampok? Meski saat itu Elina sempat menolak keluar dari rumahnya. Hingga akhirnya ia ditarik dan diangkat paksa oleh 4 hingga 5 orang untuk keluar dari rumah saat itu juga. Bahkan Elina bilang hidung dan bibirnya berdarah. Serta wajahnya juga memar akibat perlakuan brutal sekelompok orang yang mengusirnya. Kita salut sama nenek Elina yang membuktikan kalau lansia 80 tahun lebih punya nyali daripada orang-orang yang gayanya si paling sangar. Kalau ramean, kalau sendirian bubar. Bayangin satu lansia dikeroyok 5 orang. Udah kayak nge-push Lord di Mobile Legends. Aksi pemaksaan itu membuat Elina nggak sempat menyelamatkan barang-barangnya. Termasuk dokumen-dokumen penting lainnya. Seluruh isi rumah langsung diangkut. Welem bilang dokumen penting seperti sertifikat dan barang-barang pribadi Elina hilang. Peristiwa ini akan dilaporkan kemudian. Nah loh, biasanya orang beli rumah yang dibawa itu sertifikat sama kunci. Kalau sampai barang-barang juga ikut diangkut itu beli rumah apalagi ngejarah. Bisa itu, bisa. Welem juga menggambarkan saat-saat pengusiran. Katanya saat itu di dalam rumah sedang ada seorang bayi berusia 1,5 tahun, lalu ada balita usia 5 tahun, seorang ibu dan seorang lansia lainnya. Selama pengosongan rumah, mereka nggak boleh masuk lagi hingga rumah itu dipalang. Beberapa hari kemudian ada orang mengangkut barang-barang menggunakan mobil pick up tanpa izin penghuni. Lalu datang alat berat dan merobohkan rumah Elina sampai rata dengan tanah. Bayangin bawa alat berat, rumah diratain. Udah kayak mau buka lahan sawit baru. Iya, bisa langsung. Sementara itu Wakil Wali Kota Surabaya Armuji melakukan sidak ke rumah Elina yang diduga dibongkar paksa tersebut. Armuji atau akrab disapa Cak Ji bertanya tentang asal-usul sejumlah orang yang mengusir Elina dari rumahnya tersebut. Pihak keluarga menjawab bahwa mereka itu ormas. Mendengar penjelasan dari pihak keluarga Elina, Cak Ji langsung ngegas bilang kalau orang seluruh Surabaya bahkan seluruh Indonesia
akan mengecam tindakan ini. Betul. Oknum atau ormas itu patut ditindak tegas. Iya, harus dong. Oke gas. Iya. Emang kalau bicara soal ormas kadang bikin sebagian orang panas. Jangankan sebagian orang, di dalam ormasnya aja bisa panas. Iya. Rebutan tambang. Bisa. Diketahui Elina nggak menikah dan telah tinggal di rumahnya sendirian sejak tahun 2011. Pihak keluarga menceritakan saat sejumlah orang tersebut mendatangi Elina. Mereka mengatakan bahwa rumah tersebut diklaim sudah dibeli dan nggak ada ahli waris. Padahal Elina punya saudara kandung yang menjadi ahli warisnya. Kemudian Cak Ji memanggil orang yang mengklaim telah membeli rumah Elina. Orang itu bernama Samuel Ardi Kristanto. Saat datang, Samuel klarifikasi bahwa rumah tersebut telah dibeli pada tahun 2014 dari seorang bernama Elisa yang merupakan kakak dari nenek Elina. Dia mengklaim bahwa surat-surat pembelian juga ada, letter C-nya ada, jual belinya ada, lengkap. Nah, ini omongan doang apa udah ditunjukin surat-suratnya? Jangan kayak ijazah. Dilihat doang nggak boleh dipegang. Udah kayak barang pecah belah tuh. Tapi klaim itu justru dipertanyakan oleh kuasa hukum nenek Elina. Wellem bilang gak pernah ada persetujuan dari seluruh ahli waris, bahkan akte jual beli justru terbit setelah rumah dirobohkan. Kemudian terkait pengusiran paksa, Samuel mengaku kalau dirinya gak gerakin ormas buat mengusir Elina. Tapi menyuruh temannya. Temen kok segerombolan bos. Ya namanya juga klaim-klaim bisa bener bisa bohong. Udah kayak atasan di kantor-kantor. Bilangnya udah ada progres 93%. Nggak taunya zong. Kosong. Klaim doang biar dikira kerja. Hingga pada Senin kemarin semua klaim Samuel terjawab dengan sendirinya. Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur menangkap Samuel dan menetapkannya sebagai tersangka. Samuel dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Jatim sekitar pukul 14.20 menggunakan mobil berwarna hitam. Dia digelandang dengan tangan diborgol pakai kabel tis. Samuel juga terlihat tertunduk dan gak ngomong apa-apa. Kuyup. Kayak tikus kecemplung got. Diketahui peran Samuel dalam kasus ini adalah membawa sekelompok orang untuk melakukan kekerasan terhadap nenek Elina. Selain Samuel, Direskrimum Polda Jatim Kombes Pol Widi Atmoko bilang kalau pihaknya sudah menetapkan tersangka lain, yakni Muhammad Yasin yang berperan sebagai pihak yang mengusir nenek Elina dari rumahnya. Kombes Pol Widi juga bilang selain Samuel dan Yasin kemungkinan ada tersangka lain. Jangan mungkin dong Pak, kan puluhan orang yang geruduk. Masa cuma 2 tersangkanya? Yang lain kan pengen dinotis juga. Kalau bisa di-tag terus invite kolaborator. IG kali. Diketahui usai ditetapkan sebagai tersangka, Yasin sempat buron. Hingga pada Senin sekitar pukul 17.15 penyidik di Treskrimum Polda Jatim berhasil meringkusnya. Terkait dengan keterlibatan organisasi masyarakat atau ormas dalam kasus ini, Kombes Pol Widi menegaskan bahwa sejauh ini hanya perbuatan individu. Individu tapi kok banyak. Ibarat oknum, tapi kalau dikumpulin satu divisi. Kembali lagi ke nasib nenek Elina, kini dia tinggal bersama dengan keponakannya di daerah Balongsari, Kecamatan Tandes, Surabaya. Elina berharap rumahnya yang sudah rata dengan tanah bisa dibangun ulang lagi dan meminta surat-surat berharga serta barang-barang yang diambil segera dikembalikan. Pada akhirnya kasus perobohan rumah nenek Elina Wijayanti di Surabaya membuka pertanyaan mendasar soal keabsahan jual beli tanah warisan, terutama ketika dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Hukum perdata sudah mengatur bahwa jual beli atas tanah warisan harus ada persetujuan seluruh ahli waris. Dan kalau satu pihak menjual tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya,
transaksi tersebut bisa dinyatakan tidak sah dan bisa dibatalkan secara hukum. Ya, walaupun ada juga warisan yang nggak perlu persetujuan. Warisan apa tuh? Warisan nggak perlu persetujuan ahli waris. Warisan jabatan. Belajar dari kasus Nenek Elina, sengketa tanah warisan sebaiknya diselesaikan secara berjenjang. Musyawarah keluarga menjadi langkah awal untuk mencegah konflik semakin panjang. Jika musyawarah berakhir kebuntuan, langkah berikutnya bisa membuat laporan yang diajukan ke kantor pertanahan. Selain itu bisa juga ke pengadilan agama atau pengadilan negeri buat mengajukan gugatan. Dan kalau sampai ada dugaan tindak pidana bisa membuat laporan pidana ke kepolisian. Kasus ini jadi pengingat bahwa jual beli tanah warisan tanpa persetujuan semua ahli waris tidak hanya bermasalah secara etika tetapi juga beresiko batal demi hukum. Itu kalau tanah. Kalau kuasa yang diwariskan, jangankan etika, hukum aja diterabas. Jika rumah bisa diratakan tanpa putusan pengadilan, kelompok rentan diseret tanpa perlindungan dan pendampingan, dan hukum selalu datang terlambat setelah luka serta ketakutan dibiarkan, maka yang ikut roboh bukan hanya bangunan, tapi rasa keadilan dalam penegakan, nilai kemanusiaan dalam perlakuan, serta ambruknya wibawa negara yang kalah oleh tingkah brutal para gerombolan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Hari ini hari Selasa ada sebat. Selasa baca komentar. Dan juga akan hadir bintang tamu di Midnight Live. Makanya pantengin terus Midnight Live. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Wah, Keren banget, ini hijau semua. Pohonnya banyak banget. Lagi lihat apa, Tong? Lagi lihat berita ini. Jadi pemerintah lagi nanam pohon banyak banget. Wah, Oh ya? top banget pemerintah emang. Berapa banyak? Banyak banget pokoknya. Dari tandus sampai wah jadi hutan. Oh ya? Pemerintah emang gokil. Keren dong ya? Pemerintah Cina. Oh, Ih, ada beritanya nih. oh di Cina. Iya. Tuh loh. Oh. Oh iya, belajar dari Cina hutan tambah luas karena rajin tanam pohon. Iya. Seperti kata pepatah, Apa tuh? kejarlah ilmu sampai negeri Cina. Ya. Iya. Kalau di sini paling yang dikejar jabatan. Ya. Aduh, ada-ada aja. Gak berasa ya besok udah malam tahun baru. Iya, tapi mau pengumuman penting nih. Ini episode terakhir Midnight Live. Aduh, serius, waduh. Di tahun ini. Besok nggak ada Midnight Live? Besok live event. Oh, besok live event malam tahun Tahun baru. baru. Oh, kita lagi yang kerja toh? Ya, namanya juga gimana nih? Padahal kan bukan Midnight Live Iya, ya. tapi sakit punggung. Tetap semangat dong ya. Gantian tahu. Iya, jadi yang buat penonton yang belum ulang tahun, buruan ulang tahunnya. Tinggal besok nih waktunya nih ya. Iya, itu dia. Punya resolusi nggak tahun depan? Resolusi 48 megapiksel. 4K Resolusi kali ya. HP, resolusi HP. Emangnya Smart TV apa? Gitu. Lo ada resolusi lo? Kalau saya tahun depan mau ke gym. Soalnya kalau fitnah kejam. Iya. Ya udah deh, langsung aja kita baca sebat dalam Selasa baca komentar berikut ini.
Temanya soal resolusi Aumania. Aumania. Udah banyak 2026. banget. Kok banyak banget komentar. Banyak dong. More than 60%. Wah. 60% itu 60% jumlahnya. Iya. 60 orang maksudnya. Oh persen. Persen orang. Kirain persen. Maaf lah. Kalau persen itu 93%. Itu. Kenyataannya? Udah tahu saya. Oke, langsung kita baca komentar yang pertama. Ada apa nih, Tong? Dari @myname_is_aulia. 2026 kali ini semoga lancar rezeki. Kuliahnya dilancarkan. Negara ini damai selalu. Sehat-sehat. Lekas pulih dari bencana. Dan satu lagi, panjang-panjang umur kita semua. Uhuy ya. Keren. Spontan ya. Selanjutnya dari @teguh Setiawan. Resolusi tahun 2025 plus 1. Saya. Pakai plus 1 ya. Saya adalah salah satunya lebih konsisten lagi menonton Midnight Live setiap hari. Mohon maaf Teguh, bukan setiap hari Senin sampai Jumat. Kalau setiap hari Senin sampai Minggu kan. Terima kasih Teguh nonton terus Midnight Live ya. Program ini selalu menarik out of the box stand up comedy yang menyamar jadi news presenter atau news presenter yang menyamar jadi stand up comedy. Dan jadi teman yang pas untuk menutup hari dengan informasi yang up to date. Korupsi lagi, korupsi lagi. Asal boleh usul. Akan seru sekali kalau durasi MNL bisa diperpanjang jadi 1 jam 28 menit. Dan kalau perlu ditambah edisi MNL on the weekend. Sepertinya bakal jadi tontonan wajib tahun depan. Teguh, usul Anda saya tolak. Saya juga mau libur kali. Siapa yang ngusulin nih kira-kira nih? Orang dalam jangan-jangan. Terima kasih Teguh udah nonton terus Midnight Live. Keren. Ya kalau mau tiap hari, Sabtu Minggunya nonton yang ulangannya. Nonton di YouTube ya. Sabtu Minggu nonton di medsos. Iya. Lanjut lagi Tong. Dari @itsme.yan. Intinya lebih banyak memperbaiki diri aja dah. Apalagi tahun 2026 adalah masa terakhir saya di SMA. Sekaligus merayakan kelulusan saya dan teman-teman seangkatan saya juga. Bakal kangen sih sama masa-masa indah di sekolah. WK. Semoga bisa masuk ke perguruan tinggi yang saya favoritkan. Amin. Keren. Semoga Ismian. lancar ya. Semoga lancar semuanya di tahun yang baru. Ya. Lanjut lagi dari @rianfaidil_481. Semoga tahun 2026 semua masalah yang dialami negeri ini bisa diselesaikan dengan baik dan semoga semuanya sehat selalu. Amin. Lanjut lagi. Oke. Kita mau dikomenin, nggak usah ya. Mau dikomenin pakai chat? Jangan. Mau pakai chat nggak? Boleh? Cecet hari ini. Ada yang mau ulang tahun takutnya. Oh iya. Udah mau habis nih tahun nih. Tinggal 1 hari bulan ulang tahun. Lanjut lagi. Jadi @add_irmawan. Semoga tahun 2026 pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja yang layak agar SDM tetap produktif dan menuju 2045 nggak cemas lagi. Menciptakan lapangan kerja. Ya. Itu penting itu Penting ya. banget. Oke, lanjut lagi dari @eria Ananda. Tahun ini ya bersyukur masih bisa kerja dan punya teman-teman kerja yang baik. Cuman boleh dong punya harapan kerjaan lebih baik di tahun depan. Cuma ya itu nyari temen yang gak toksik itu susah. Intinya semoga ini siapa yang typo nih? Ya. Saya lihat itu. Coba. Intinya semoga di tahun 2026 bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sambil menjalani pekerjaan yang sekarang. Maksudnya bukan pekerjaannya doang, gajinya juga. Amin. Pokoknya lebih baik lah ya.
Lanjut lagi. dari @gray_norton7. Semoga di tahun 2026 ini negeri kita yang tercinta ini bebas dari kasus-kasus yang suka merugikan negara dah. Entah itu korupsi, perampasan aset, bahkan yang ijazah palsu. Contohnya yang Wagub Bubble itu loh. Tidak akan ada lagi pokoknya. Iya benar. Muak saya dengarnya. Wah. Iya, luar biasa ini. Lucu nggak lucu yang penting aman. Oke, lanjut lagi dari Muzaki 76. Resolusinya sih untuk tahun 2026 ku buat pantun aja. Pergi ke pasar beli pepaya. Pulang-pulang lupa belanja. Niat hidup mau lebih kaya. Saldo bilang, ayo bercanda aja. Semoga nggak bercanda lagi tahun depan saldonya. Masa lebih serius. Serius bercandanya. Enggak, lebih serius lah pastinya ya. Semoga lebih baik lagi buat Muzaki. Oke. Lanjut dari @liasti. Semoga tahun 2006 berjodoh dengan laki-laki yang hatinya baik. Nggak apa-apa tampan, yang penting mapan dan seiman, amin. Kok nggak apa-apa tampan? Emang pengennya. Emang. Iya. Kirain nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa tampan, yang penting mapan. Semua orang juga mau. Lu juga mau? Enggak, maksudnya mau mapan. Iya. Lu kan udah mapan. Makan papan. Lanjut lagi dari @mohnang. Harapannya di tahun 2026 Ferrari juara dunia kembali. MU masuk UCL. Arsenal juara IPL. Gimana, yakin gak lu Arsenal juara IPL? Yakin. Iyalah, lo kan The Gunners. Iya, saya setiap tahun yakin. Kalau dari saya semoga hari Senin di tahun 2026 tidak menyeramkan. Masih bahas Senin Senin itu Monday. Senin itu udah nggak ada lagi di tahun ini. Iya. Tahun depan ya ada lagi lah. Oke, lanjut Dari lagi. @cerah Prihandi. Gak usah pakai resolusi tahun depan apaan. Yang resolusi tahun kemarin aja nggak ada yang bisa diwujudin. Karena emang dasarnya kalah sama sistem orang yang punya kuasa. Wah. Yang penting mah sehat aja. Biar bisa nyari duit yang bener jadi lebih berkah. Wah. Amin. Lalu dari @Uzi Fauzi. Semoga di tahun 2026 dapat pekerjaan sama Midnight Live, dapat penghargaan acara talk show terfavorit di anugerah acara TV. Wah. Keren. Terima kasih Fauzi. Nominasi aja belum ya? Ya namanya juga berharap Iya. kan. Harapan Aumania. Yang penting kan kita tetap Senin sampai Jumat ya. Iya juga. Lanjut lagi. @alfiansyans. Semoga di tahun 2026 saya mendapatkan pekerjaan impian dan lingkungan kerja memadai. Amin. Dari Galang 28447, resolusi aku di 2026 pengen antar orang tua aku ke Ka'bah rumah Allah. Amin. Diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan pokoknya tahun 2026 ini harus lebih baik dari tahun 2025 yang penuh bencana. Ya, semoga lebih baik, semoga apa yang diimpikan oleh Galang tercapai di tahun 2026. Terakhir dari @Muhammad Zainal. Upgrade diri sendiri menjadi lebih baik, bahagia, sukses selalu, dan tidak ada sedih sedikit pun di tahun 2026. Amin. Semangat di tahun 2026. Penutup yang baik sekali. Besok udah malam tahun baru. Aduh. Buat yang belum ulang tahun, buruan ulang tahun. Tinggal besok nih ya. Gitu-gitu aja jokes kita kan. Mau ngapain lagi? Besok udah malam tahun baru ya nggak? Iya, besok ya kita. Ada nggak resolusi yang tidak terwujud sebelumnya buat Otong? Yang kira-kira di tahun sebelumnya. Belum punya motor. Masa belum punya motor? 2005 banyak yang terwujud, alhamdulillah. Udah terwujud ya? Banyak. Oke. Masuk TV nih salah satunya. Ada-ada aja. Keren.
Jadi co-host utama ya. Satu-satunya co-host loh. Luar biasa. Besok kerja kita. Waduh. Oh iya besok live event malam tahun baru. Kita kebagian jam berapa tuh besok? Pukul 23.00 sampai 00.30. Wah, ada kita berdua. Jadi malam tahun baru kita di kantor ya. Iya ya, mau senang apa sedih nih? Tapi kumpul sama teman-teman yang lain. Penonton ada juga di sini. Ada. Udah saya kasih gocap masa nggak datang? Masa nggak datang? Iya iya iya. Iya. Jangan lupa besok habis live event nonton baru kita ada bakar-bakar. Oh, apa yang dibakar? Emosi. Ya udah, kita jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi dengan kehadiran bintang tamu. Alan Anderson akan hadir di Midnight Live. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Oh mania, mana suaranya? Sudah hadir di studio Alan Anderson. Yeay. Alan, terima kasih lo sudah hadir di Midnight Live. Terima kasih sudah menghadiri saya. Menghadirkan saya. Terima kasih sudah mau kita ajak begadang dulu nih ya. Oh, suka begadang. Suka begadang? Semalam baru begadang. Biasanya tidur paling lama jam berapa tuh? Sebenarnya aku nggak malam banget ya, jam 10 tuh udah tidur. Cuman kalau lagi nulis, ya Oke. contohnya seperti semalam ya, jam 2 gitu. Oh ya? Iya. Jam 2 itu nggak mengganggu suara vokal? Sebenarnya mengganggu, cuman gimana ya, otaknya tuh bekerja di jam-jam seperti itu. Oke. Jadi ya. Oh dapat inspirasinya tuh di jam segitu justru ya? Enggak, sebenarnya inspirasinya tuh biasa dapatnya di sore hari ketika di toilet. Iya. Lagi duduk tiba-tiba muncul nih. Tidididid. Oh, langsung telepon. Bestiku, Kak Anggia ini aku ada notasi, ayo kita bikin. Wow, secepat itu lo bikin lagu? Iya. Aku pernah sejam 3 lagu. 1 jam 3 lagu? Lirik termasuk lirik? Enggak. Oh, oke. Lirik itu beda Notasinya. cerita, Oh, notasi. oke. Lirik itu diperlukan inspirasi lah. Kayak aku nggak mau sembarang nulis lirik yang nanti terlihat fabricated. Aku maunya lirik yang memang menyentuh dan menusuk ke dalam dada. Oh, Kalau lagu balad. Iya, Nah gitu. Ini seru Menghujam. banget sih. Bisa join nggak? Bisa, emang dibayar buat begitu. Oh, jadi lirik itu harus menghujam relung dada ya? Iya dong. Kalau nggak menghujam itu bukan lirik, Kak. Itu nggak tahu. Mau nyari tapi nggak dapat tuh. Gak apa-apa, udah malam ini. Kayaknya udah tertutup deh. Bebas, di sini bebas aja. Alan, oke. Nah, kamu ini kan orang Indonesia. Betul. Ya? Tapi saya dengar juga di Malaysia sangat terkenal. Itu Wah, amin, gimana amin, ceritanya tuh amin. ya? Wah, terima kasih. Keren loh. Mengharumkan nama Indonesia di negeri orang. Amin, amin, Sebuah amin. pencapaian yang luar biasa. Ya, itu beban yang sangat berat ya. Karena aku tuh sering banget di sana. Dan bertemu dengan begitu banyak musisi di Malaysia. Mereka tuh sangat berbakat. Berbakat banget dan aku menjadi salah satu orang yang sering bolak-balik, bahkan tuh aku tuh bisa kayak 3 bulan di sana stay dan nyanyi di sana. Itu aku cukup merasa bangga gitu loh. Iya, pasti. Dan selalu harus membawa hospitality Indonesia yang begitu ramah di sana. Jadi aku tuh harus lebih hati-hati dalam ngobrol, berbicara, dalam bertingkah laku karena yang aku carry ini bukan cuma nama aku doang gitu loh, tapi nama negaraku. Jadi kalau aku sombong, kasar apa segala macam nanti, oh Alan sombong, orang Indonesia nanti gitu. Bener nggak? Nah, jadi aku tuh harus setiap langkah dan setiap tutur yang aku ucapkan tuh aku harus kayak mikir dulu dan kadang-kadang tuh ditanyain wartawan pertanyaan yang waduh. Contohnya apa yang paling diinget? Ada nggak? Aku pernah ditanyain gini. Kenapa bahasa Indonesia itu disebut bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu? Itu karena aku sering baca buku ya Kak. Iya.
Jadi aku bisa menjawab dengan diplomatis waktu itu. Jadi yang aku bilang, karena Indonesia ini negara yang begitu besar. Kita tuh terdiri dari begitu banyak suku. Jadi kalau bahasa Indonesia disebut dengan bahasa Melayu, nanti akan menjadi Malay-centric. Sedangkan kita ada Manado, Sangihe, Sunda. Nanti mereka tuh merasa nggak memiliki bahasa itu. Bener nggak sih? Nanti dikira, ini bahasa orang Riau nih. Bener kan? Dan aku bilang, jadi bahasa Indonesia tuh sebagai sebuah, aku bilang itu seperti software yang diinstal pemerintah untuk membuat menyatukan satu yes, bangsa. to unify ya. semua orang. Karena basically kita kayak aku kan dari Sulawesi ya. Kita tuh ngomong di sana bukan bahasa kayak gini Kak. Kita ngomong ngana somakang apalagi di kampung aku ikau sengkimang ini ya langsungnya bahasa daerah gitu loh, bahasa nomor satunya. Nanti pas keluar baru kita aku saya Keren ya. Itu. Kalau udah jadi public figure tuh memang komunikasi harus dilatih. Kalau nggak bisa melatih komunikasi, wah udah bleber dah. Bingung ya kan. Iya. Itu makanya kita juga belajar komunikasi dari Alan ya kan. Kita lebih ke membaca buku sih Kak. Iya. Jadi kita penting itu. menggunakan internet itu dengan harus sangat bijaksana gitu loh. Ya, jadi lihat yang ilmu pengetahuan. Betul, ini kaya literasi ini. Wah, amin amin. Soalnya sering ke taman literasi Kak. Oh iya. Bareng bos gue nih kalau mau ke taman literasi nih. Ya. Taman literasi atau taman literally? Literally, ya. Jujur. Jadi Alan sudah banyak menciptakan, merilis single lagu ya. Iya. Ya. Udah berapa lagu sejauh ini? Aku sejauh ini satu album itu dari 12 lagu hanya 3 lagu yang satu lagu yang ditulis, 2 lagu yang ditulis orang, 2 lagu collab, sisanya aku yang buat sendiri. Wow, okay. Terus aku bikin untuk salah satu artis Malaysia yang bernama Erni Zakri. Judulnya Nostalgia. Dan juga untuk Ziha Saleh judulnya Romansa. Dan ini aku ada project untuk beberapa diva di Malaysia. Yang aku masih belum bisa sebut nama. Aku sekarang lagi approach salah satu diva Indonesia. Aku kayaknya aku Kira-kira gimana? Tadi di WA sih, Okay. Kita udah tukeran WA, jadi semoga ya kalau nonton boleh kali kita lanjut ke Amin. step selanjutnya. Karena sudah terlalu sering menulis untuk seniman di Malaysia, kenapa nggak untuk seniman di negeri sendiri kan? Aku mencari kesempatan, aku dan produserku. Wih, itu di situ. Yang akan perform nanti. Nah, akhirnya 5 Desember 2025 rilis lagu baru berjudul Senafas. Yang berkolaborasi lintas negara dengan komposer Malaysia. Betul. Farouk Roman. Betul. Nah, ini prosesnya seperti apa nih dalam melakukan kolaborasi dengan Farouk Roman? Jadi prosesnya tuh sebenarnya sangat mudah ya, karena kita tuh sempat ketemu di tahun lalu, terus sempat putus kontak, terus manajerku bilang gini, kamu jadi nggak sih bikin lagu dengan Farouk? Aku bilang, ya udahlah kontak aja lagi. Terus tiba-tiba ini ada nih buat soundtrack drama, mau nggak? Nah aku tuh challenge-nya tuh karena aku tuh biasanya menyanyi lagu buatan sendiri. Jadi ketika nyanyi lagu buatan orang, aku tuh kayak, oh ntar ya, oh dia kesini ya gitu, nadanya kesini ya. Oh dia ini agak begini ya. Kalau buatan sendiri kan lebih suit ke suara aku. Iya. Karena aku tahu, disesuaikan kan. Tapi ini kayak, oh dia kayak gini. Dan Berapa lama itu adaptasinya? kayaknya 10 menit deh. Oh ya, Karena kirain ya seminggu gitu ya. 10 menit. 10 menit. Ini kita ngobrol aja udah 15 menit ya. Kayaknya lebih ke gimana cara ngedapetin apa ya, bahasa orang Manado tuh bilang dapat slak. Apa sih? Dapat chemistry, Bukan, apa ya, kayak feel, kayak celahnya. yes, dapat celah untuk nyanyiin lagu ini tuh gimana gitu loh. Oke, 10 menit aja tuh. 10 menit. Jadi sempet ya gitulah, sempet kesulitan, cuman lah akhirnya oh ya kayaknya gini deh. Jadi kayak gini. Oke, jadi soal apa ya lagu Senafas ini? Jadi Senafas ini tuh bercerita tentang seseorang. Jadi oke, kita bicara dengan entity A dan entity B. Jadi entity A ini dia tuh sudah tidak percaya dengan cinta lagi ternyata. Dan entity B ini meyakinkan si entity A ini bahwa kamu terus percaya cinta, aku adalah orang yang baik. Akhirnya si entity A ini tuh menyukai beliau. Ketika sudah jatuh cinta dan merekah, si entity B pergi. Terus entity A bilang,
Terus gua gimana? Kan elu yang mengajarkan arti cinta yang sesungguhnya. Iya. Nah gitu. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kalau Entity X tuh gimana tuh? Kalau Entity X itu lebih ke buanglah pada tempatnya kan. Iya. Boleh. Masuk. Entity X warna hijau. Iya, masuk. Tapi genre musiknya apa sih? Yang senafas. Iya. Ini dia ballad banget. Ini ballad yang teripang tuh boleh keluar Kak, kalau nyanyi, kalau nggak ngeden dia nggak nyampe. Artinya memang beda-beda gitu. Satu lagu dengan lagu lainnya genrenya berbeda-beda. Sebenarnya lagu aku tuh juga agak ngeden, cuman ini ngeden Malaysia gitu loh. Jadi dia harus gitu-gitu Kak. Kalau ngeden aku tuh lebih ke ngeden yang gitu loh. Kalau tinggi banget Kak, kayak LCC gitu loh. Gitu loh. Kalau nggak ke LCC dia nggak Malaysia gitu loh gitu. Tapi apakah musisi idola kamu dari Malaysia sebelumnya? Sebenarnya aku tuh mengidolakan, jadi aku tuh suka banget ya. Adalah musisi Indonesia. Cuman untuk kalau ngomong soal Malaysia, aku tuh sangat terinspirasi dengan salah satu penyanyi yang membuat aku tuh kuliah di sana. Kamu bayangin kamu tuh sesuka itu dengan penyanyi ini, seterinspirasi itu, sampai kamu tuh bilang ke orang tuamu, aku mau kuliah di Malaysia. Dan orang tua aku kayak, oh ya udah pergi aja. Wow. Iya, namanya Jacqueline Victor. Jacqueline Victor. Ya, aku kayak, kok dia nyanyi kayak orang gila ya kayak. Nyanyi kayak nggak ada, apa ya, kayak, suaranya tuh kayak nggak ada batas Kak. Suaraku tuh nggak tinggi, cuman aku tuh suka melihat penyanyi yang bisa akrobatik. Kayak, kok bisa gitu ya, ngerti nggak sih kalau kita lihat penyanyi yang begini bisa, begitu bisa. Aku tuh kayak, oh kok bisa gitu ya. Kayak di Indonesia tuh ada Rimar gitu loh. Dia segala macem jadi. Jadi kayak kok bisa gitu. Akhirnya aku pergilah ke Malaysia untuk kuliah. Nah ternyata dari situ aku mendapatkan panggung-panggung kecil di university. Sampai aku tuh nyanyi-nyanyi di panggung-panggung kecil. Dimulai dengan charity event. Terus aku nyanyi di multicultural night, Indonesian night. Ya sampai akhirnya dulu pernah ada satu cover yang aku buat berbahasa Rusia. Viral di negara Uni Soviet waktu itu. Bahasa Rusia? Ya. Spasiba. Spasiba, spasiba. Oh iya. Pernah ke Rusia kita kan? Pernah ke Rusia? Pernah. Belajar spasiba doang itu. Dulu tinggal di Moskow. Oh di Moskow. Iya. Waktu Piala Dunia 2018 saya ke sana. Serius? Iya. Wih. Ada teman-teman juga di sana. Tapi makanan Rusia enak-enak loh. Setuju nggak atau enggak? Saya Aku maksa gitu loh. Setuju nggak? Ada yang enak tapi bosen juga lama-lama kalau makan itu terus kan. Betul. Dan juga ya sesuai budget aja lah ya. Tapi Rusia kan affordable. Iya, affordable. Ruble kan. Enggak, jujur ruble kan murah ya Kak. Iya, tapi ya waktu itu namanya juga kita penugasan. Wih. Ya harus cari makanan yang di bawah standar lah kalau bisa. Waduh. Ya. Belum ongkos dan sebagainya. Betul. Cuman memang Rusia tuh susahnya tuh di bahasa kan. Karena mereka juga nggak banyak yang bisa bahasa Inggris gitu loh. Benar. Aku dulu tinggal di Rusia juga sebuah ini walaupun aku ngomong bahasa Rusia. Iya. Cuman sebuah Ya kamu sampai challenge gitu bisa nyanyi lagu Rusia itu kan, waduh, itu nggak sama aku sekali dulu nggak mudah. nyanyi dulu Kak, baru aku belajar bahasanya. Iya, jadi semua itu aku dari nyanyi baru ke bahasa. Dari nyanyi baru ke bahasa. Betul. Selama di Malaysia apa yang bikin kamu akhirnya fokus kepada dunia musik? Selama di Malaysia apa, dunia musik nih yang aku suka adalah kreativitas yang tanpa batas Kak. Jadi mungkin kalau aku ya dengan Kak Anggia ya, kita tuh kerjanya kadang-kadang tuh aku tuh suka bikin dia sakit kepala. Jadi aku tuh Kak aku mau kesini, tapi menurut dia tuh nggak bisa. Oh ini gitu. Tapi aku kayak akan maksa gitu loh. Gimana lah gini-gini harus gini-gini. Oh tapi Kak kita gini aja. Tapi dalam hatiku nggak puas Kak. Aku bilang, Kak masa ini, kadang pernah kita bikin lagu nggak dapat ujung nyanyi. Ujungnya nggak dapet. Aku bilang gini aja, jeng jeng. Ya, yang penting jadilah ya. Tapi bagus. Iya. Jadi gini ya, musik itu tuh bukan kamu tuh harus
do re mi fa sol la si do dengan sempurna ternyata Kak. Kadang do di re mi pun bagus gitu loh. Nggak harus semuanya sesuai dengan tangga itu sebenarnya. Jadi dia sebagaimana kamu merangkai bunga, sebegitulah kamu bisa merangkai sebuah musik. Betul. Betul nggak? Betul. Kalau bicara kreativitas nggak ada habisnya. Betul. Ya, semua bisa digali, bisa Ini dieksplor. juga kreatif loh. Ngomong ini sangat susah. Aku kalau lagi live dan kadang kan harus ngomong ya, itu kadang aduh ngomong apa ini ya, nggak tahu lagi. Bisa dilatih nih sama bos saya nih. Oh jadi ini ngomong-ngomong karir dong. Ya, dikit-dikit. Oke, bicara soal lagu Senafas, ini kan menjadi sebuah lagu soundtrack Betul. dari drama TV di Malaysia. Di Malaysia. Nah, gimana ceritanya dan apakah kamu puas dengan pencapaian itu? Aku puas sih enggak ya, aku nggak pernah puas Kak. Aku kalau boleh ya seperti musik yang tanpa batas, kalau boleh juga aku begitu ya, walaupun aku tahu kita ini manusia yang terbatas. Cuma aku selalu mencoba lah. Puas, belum puas, tapi aku bahagia. Aku bahagia dan aku feeling content dengan apa yang setiap step yang aku lakukan, walaupun mungkin sangat kecil 0.01 millimeter step, tapi it's still a step to me. Karena dalam kepala aku tuh a small progress is better than no progress. Jadi kita pelan-pelan melangkah, nanti daripada kita stop ya, jadi harus pelan-pelan. Apalagi musisi ini pekerjaan yang abstrak Kak. Kayak aku full time musician. Aku nggak ada kerja hakiki. Kalau orang Malaysia bilang kerja full time ya, nggak ada. Aku memang makan tuh dari nulis lagu, nyanyi, selesai. Selain daripada itu, kalau nggak ada job nyanyi, kalau nggak ada nulis lagu, ya aku akan menghemat lah, mulai berhemat dengan ini. Dan aku tuh bahagia Kak dengan itu. Bahagia, tercukupkan. Jadi aku rasa Tuhan sudah memporsikan, oke Lan kamu tuh begini. Dan aku sudah konten dengan itu. Tapi mau lagi? Iya. Mau lebih jauh lagi? Iya. Mau lebih sukses lagi? Oh tentu saja. Iya. Tapi semua ada timelinenya masing-masing. Semua ada timelinenya masing-masing, betul. Itu yang aku pelajari dari musik ini tuh kamu tuh nggak bisa ngegas. Jadi mau promo sebagaimanapun Kak, kalau Tuhan bilang sebentar. Jadi kita tuh memerlukan, aku tuh pernah chatting ya ke produser aku bilang kehidupan itu ada 3 step. Kadang tuh ketika kita meminta ke Tuhan, contoh ya, Tuhan aku minta uang. Kadang tuh Tuhan tuh nggak ngasih kita duit. Puff, nih besok kamu dapat kerja, bayar kamu 1 M. Enggak, kadang tuh dikasih pelan-pelan. Karena untuk memiliki uang yang banyak, kita tuh dibutuhkan kebijaksanaan Kak. Jadi kita tuh dikasih sedikit-dikit, oh aku habis duit nih, jadi kita belajar, oh mungkin next kalau dapat duit lebih saving, lebih jadi lebih bijaksana. Contoh, aku pengen viral. Tuhan nggak langsung, oke besok kamu post TikTok kamu langsung viral. Enggak, kadang kita nggak kasih viral. Kenapa? Karena virality itu memerlukan mental yang kuat Kak. Ada orang ketika viral mentalnya hancur, mentalnya pecah, mentalnya bobrok. Terus abis itu ada orang yang ketika viral, tiba-tiba dia depresi, tiba-tiba dia menggunakan keviralannya itu untuk hal-hal yang tidak baik untuk sesamanya. Jadi memang hal-hal itu tuh adalah hal-hal yang sudah di timeline-kan oleh Tuhan. Oke Alan, kamu kayak aku Kak, mungkin kalau aku terkenal dari zaman aku setelah X Factor, aku rasa aku kalau bisa dikasih pilihan ya, aku mau memilih jalan ini Kak. Aku lebih suka karena apa? Dulu aku nggak bisa menyanyi sebagus sekarang. Sekarang kamu merasa lebih bagus? Sekarang lebih bagus dari dulu. Nah, udah gak sabar kan? Ingin mendengar. Jadi takut. Maksudnya lebih bagus dari dulu ya. Small step. Amin, pokoknya Alan punya karir lebih sukses lagi di tahun baru. Bersama produsernya dan semakin berkarya lagi untuk dunia musik Indonesia, mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.